Cara mengatur keuangan rumah tangga gaji 1 juta. Seringkali, orang menganggap bahwa cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 1 juta itu sulit dan tidak mungkin bagi generasi milenial. Saat ini, bahan kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga. Dengan pandai-pandai membagi sedikit demi sedikit pundi-pundi yang didapatkan dalam sebuah anggaran. Berikut daftar singkat yang bisa kita terapkan. Listrik 1 bulan, Rp100.000, beras 1 bulan, Rp200.000, bensin 1 bulan, Rp100.000, pulsa 1 bulan, Rp100.000, telur 3 butir 3 per hari, 2 ikat bayam 4.000 per hari, bawang merah, bawang putih, cabai 5.000 per hari, minyak goreng 1/4 liter, 4.000 per hari. Hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa uang 1 juta tidak cukup bagi keluarga sederhana. Namun, kamu juga bisa mengatur gaji kecil untuk memenuhi kehidupan sehari-hari setiap bulannya. Dalam hal ini, pasangan suami istri harus bekerja sama demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kamu masih bisa mengoptimalkan gaji bulanan 1 juta ke bawah dengan berhemat dan mengelolanya dengan baik dan efektif. Namun bagaimana cara mengaturnya? Berikut merupakan tahapan yang wajib kamu coba agar bisa membagi pengeluaran kebutuhan pokok sekaligus mempersiapkan dana darurat. Nomor 1. Kenali prioritas keuanganmu dan pasangan. Tips pertama, kamu dan pasanganmu harus menentukan prioritas keuangan sehingga dapat melakukan alokasi gaji bulanan ke setiap pos pengeluaran dengan optimal. Jika kamu dan pasangan belum memiliki rumah sendiri, maka kamu dapat mempertimbangkan untuk tinggal bersama orang tua atau mencari kontrakan dengan biaya sewa yang murah. Dengan begitu, penghasilanmu dan pasanganmu bisa memenuhi kebutuhan. Setelah menentukan prioritas, alokasi gaji juga harus tepat. Berikut adalah salah satu cara efektif mengelola pengeluaran. Dalam hal ini, pasangan suami istri harus mengutamakan pengeluaran penting terlebih dahulu. Misalnya, kamu yang berpenghasilan 1 juta rupiah akan mengalokasikan 80% gaji untuk kebutuhan barang-barang pokok sehari-hari. Seperti biaya makanan, alat mandi, pulsa, biaya transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian, sebuah keluarga juga harus mempersiapkan 10% gaji untuk dana darurat dan investasi. Jika suatu waktu butuh dana darurat, maka sudah ada persiapan uangnya. Nomor 2. Gaya hidup sesuai dompet. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam sebulan dengan gaji 1 juta rupiah itu sangat sulit. Namun, kamu harus menerapkan gaya hidup hemat sesuai dompet agar bisa memenuhi kebutuhan pokok dan mempersiapkan pengeluaran tidak terduga di kemudian hari. Jika kamu harus mengambil cicilan kredit, maka kamu harus mempertimbangkan konsekuensi atas pilihan kredit tersebut agar dapat. Baiknya, kamu bisa menghindari tagihan kredit agar tidak kesulitan memenuhi tagihan dan bunga setiap cicilan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, kamu harus mengenali antara kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini, kamu dapat menerapkan metode 30 hari, yakni menunda beli barang selama 30 hari. Jika setelah 30 hari masih membutuhkan barang tersebut, maka kamu benar-benar membutuhkannya. Namun, kamu hanya menginginkan sebuah barang saat tidak lagi menginginkan barang tersebut setelah 30 hari. Nomor 3. Buat rencana belanja bulanan. Setiap bulan, kamu harus menuliskan daftar kebutuhan pokok yang harus dibeli. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat tergantikan dengan hal lain, seperti alat mandi, bahan makanan, dan sebagainya. Dengan mencatatnya, kamu bisa mengurangi daftar barang dari pos pengeluaran yang tidak terlalu penting. Hal ini juga dapat memudahkanmu untuk melakukan evaluasi pengeluaran setiap bulannya. Nomor 4. Beli kebutuhan pokok saja. Setiap berbelanja, kamu harus bisa mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan pokok saja, seperti keperluan makanan, alat mandi, dan sebagainya. Di samping itu, pasanganmu juga harus berkontribusi dalam memenuhi tagihan listrik, pulsa, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya. Pastikan kamu dan pasanganmu mengeluarkan uang sesuai dengan rencana bulanan saja dan mempertimbangkan baik-baik saat berencana membeli barang di luar daftar belanja bulanan. Namun, kamu harus sesuaikan jumlah pengeluaran di bawah 1 juta rupiah agar terhindar dari utang. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berhemat dan mengoptimalkan gaji bulanan dengan maksimal. Nomor 5.
Optimalkan kupon promo. Cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 1 juta selanjutnya, kamu harus mengeluarkan uang dengan efisien dengan mencari produk dengan harga lebih murah dengan kualitas yang baik. Selain itu, kamu juga bisa mengoptimalkan kupon potongan harga agar dapat menghemat pengeluaran. Kini, ada banyak swalayan atau aplikasi berbelanja yang menawarkan produk terbaik dengan kupon promo menarik. Adanya promo ini dapat menjadi alternatif menghemat pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nomor 6. Cari penghasilan tambahan. Penghasilan 1 juta per bulan itu sangat pas-pasan dan hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan pokok saja. Oleh karena itu, kamu dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan memenuhi keinginan pribadimu dengan mencari sumber pendapatan tambahan. Saat ini, semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dengan berjualan online sebagai reseller, menjual jasa sesuai keahlianmu, atau menjadi seorang freelancer. Pendapatan dari pekerjaan sampingan akan membantumu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya di samping kebutuhan pokok sehari-hari. Nomor 7. Rutin nabung dan investasi. Di samping menjalankan pekerjaan sampingan, kamu juga perlu rutin menabung dan investasi agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Seringkali, orang merasa sulit menyisihkan uang tabungan dan tergoda menghabiskan uang dalam waktu singkat. Untuk itu, kamu dan pasanganmu harus memasukkan uang minimal 50.000 ke rekening khusus tabungan atau instrumen investasi berisiko rendah. Selain menekuni pekerjaan sampingan, kamu juga dapat mengoptimalkan penghasilan dengan mengalokasikan dana darurat di instrumen investasi berisiko rendah dan proses pencairan dana investasi mudah dan cepat. Salah satu jenis investasi tersebut adalah reksadana pasar uang. Saat ini, semua orang berkesempatan investasi reksadana dengan modal terjangkau dengan mudah, praktis, dan aman secara online. Nomor 8. Ikut asuransi kesehatan dengan biaya nominal menengah. Tidak hanya penting untuk kesehatan tapi kamu juga dipaksa untuk menyisihkan pendapatan. Jika menyisihkan uang terasa sulit bagimu, kamu mulai bisa mengambil asuransi kesehatan. Tidak hanya penting karena mengcover biaya perawatan sewaktu kamu sakit, kamu juga bisa menjadikannya ajang untuk menabung. Kamu bisa mengambil nominal menengah dengan biaya yang tidak terlalu menguras pendapatan. Selain itu, melalui program asuransi kesehatan kamu juga jadi dipaksa menabung karena uang yang kamu setorkan baru bisa diambil kembali sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Nomor 9. Catat pengeluaran sedetail mungkin. Cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros berikutnya adalah dengan mencatat semua pengeluaran sedetail mungkin. Ajak pasangan untuk mencatat sirkulasi keuangan secara rinci, mulai dari pemasukan, pengeluaran, saldo, dan semua bentuk anggaran. Dengan begitu, keuangan rumah tangga dapat terpantau secara optimal. Nomor 10. Proteksikan keluarga dengan asuransi. Kesehatan adalah hal yang penting untuk keluarga. Oleh sebab itu proteksikan keluarga juragan, misalnya dengan membeli produk asuransi kesehatan. Jika memiliki asuransi kesehatan, maka juragan dan pasangan pasti akan mendapat perlindungan finansial jika suatu hari terjadi risiko kesehatan. Begitu pula dengan asuransi jiwa yang dapat digunakan untuk mengganti nilai aset, memberi jaminan untuk ahli waris, memaksimalkan pensiun, dan mengganti aliran pendapatan bagi pasangan yang masih hidup. Jangan khawatir jika gaji terbilang kecil, karena saat ini sudah banyak pilihan produk asuransi dengan harga terjangkau. Nomor 11. Pilih paket dan gunakan data internet dengan hemat. Data internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Apalagi kini semuanya serba online, mau itu urusan pekerjaan, dagang hingga sekolah atau pendidikan, semuanya dilakukan secara online. Otomatis Anda pastinya perlu paket data internet atau koneksi Wi-Fi di rumah. Biar hemat, usahakan untuk memilih paket data internet atau Wi-Fi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan harga yang sesuai budget. Nomor 12. Membuat catatan finansial. Membuat catatan finansial adalah proses mencatat secara rinci semua transaksi keuangan yang masuk dan keluar, serta menyusun informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan investasi. Tujuannya adalah agar seseorang dapat memiliki pemahaman yang jelas mengenai keadaan keuangan pribadi atau bisnis, memantau perkembangan keuangan, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan data finansial yang tersedia.
Dengan catatan finansial yang baik, seseorang dapat mengelola uang dengan lebih efektif, merencanakan masa depan keuangan, serta mengidentifikasi area di mana perbaikan atau penyesuaian diperlukan. Nomor 13. Mengurangi bepergian keluar rumah. Mengurangi bepergian keluar rumah dalam konteks berhemat memiliki hubungan erat dengan mengurangi pengeluaran yang terkait dengan perjalanan dan aktivitas di luar rumah. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol anggaran dan memaksimalkan efisiensi pengeluaran agar lebih hemat. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka mengurangi bepergian keluar rumah untuk tujuan berhemat meliputi: makan di luar rumah, baik di restoran atau warung, bisa menjadi biaya yang cukup besar. Dengan mengurangi frekuensi makan di luar dan lebih banyak memasak di rumah, Anda bisa menghemat sejumlah besar uang. Contoh kedua, aktivitas hiburan. Bioskop, konser, atau kegiatan rekreasi lainnya di luar rumah bisa menjadi biaya tambahan. Dengan mengurangi frekuensi berpartisipasi dalam kegiatan hiburan ini atau mencari alternatif yang lebih murah, seperti menonton film di rumah, Anda bisa menghemat uang hiburan. Nomor 14. Mengoptimalkan penghasilan tambahan. Mengoptimalkan penghasilan tambahan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan di samping pendapatan utama Anda. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi penghasilan dan menciptakan sumber pendapatan baru. Berikut adalah rincian tentang apa yang dimaksud dengan mengoptimalkan penghasilan tambahan, seperti pekerjaan sampingan. Ini adalah cara umum untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nomor 15. Sesuaikan apa yang dibutuhkan agar sesuai dengan budget 1 juta per bulan. Bagaimanapun juga, pastilah total kebutuhan pokokmu untuk sebulan ke depan akan lebih besar dari 1 juta. Hal tersebut terjadi karena masih ada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa diabaikan. Memang agak sulit untuk menjadikan total kebutuhan untuk sebulan ke depan ada di angka di bawah 1 juta. Namun sebenarnya masih bisa dilakukan. Ada 3 cara yang bisa kamu lakukan. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah hal-hal yang bisa dibeli selama sebulan ini. Bagaimanapun juga, pasti ada hal-hal yang sebenarnya bisa dihapus atau dikurangi jumlahnya dari pos anggaran. Sebut saja kebutuhan akan pulsa telepon. Kamu bisa menguranginya hingga 50%. Atau mungkin menghapusnya 100%. Kamu juga bisa mengurangi budget makan dan minum dengan cara mencari warung makan yang lebih murah, mengurangi porsi makan, mengganti daging dengan tahu dan tempe, serta mencoba hanya minum air putih selama sebulan ke depan. Nomor 16. Hindari hal-hal yang dapat menyebabkan membengkaknya pengeluaran Anda. Ada banyak hal yang dapat membuat pengeluaranmu membengkak. Di antaranya adalah adanya kenaikan harga, adanya kebutuhan tak terduga, dan adanya godaan untuk membeli hal-hal di luar pos anggaran yang sudah kamu rancang. Untuk kenaikan harga barang memang tidak bisa diprediksi. Dan banyak yang kesulitan untuk mengantisipasinya. Namun ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Di antaranya adalah dengan rajin melihat berita ekonomi. Dengan demikian, kamu bisa melihat isu-isu terkini. Semisal isu akan adanya kenaikan harga BBM. Dengan mengetahui adanya isu tersebut, kamu bisa mengambil keputusan untuk menstok lebih banyak barang sebelum adanya kenaikan harga. Untuk kebutuhan tak terduga, seharusnya kamu tak perlu khawatir jika sudah memasukkan tabungan untuk hal-hal tak terduga di dalam daftar kebutuhan pokok. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya godaan membeli hal-hal di luar pos anggaran bisa dilakukan jika kamu memiliki tekad yang kuat untuk menolak godaan. Godaan ini bisa berasal dari ajakan teman untuk hangout atau nongkrong, ataupun adanya rayuan diskon untuk barang yang tidak ada dalam pos anggaranmu.